untuk tabung sitrat ya. Ya, untuk yang sitrat ini tutupnya warna biru ya, perlu diingat. Yang warna biru ini aditifnya adalah sitrat atau trisodium sitrat. Dia biasanya untuk pemeriksaan PT, APTT ya. Nah, untuk yang sitrat ini ada ukuran yang dipakai itu 3 cc dan 2 cc, atau kalau di sini ini 2,7 cc atau 1,8. Ini sebetulnya 2,7 ini adalah volume darahnya, kemudian 0,3 milinya itu untuk aditif sitratnya. Jadi secara total 3 mili, karena kalau sitrat itu kan harus perbandingannya antara darah dengan aditif itu 1:9 kan ya. Kemudian yang ini untuk yang ukuran 1,8 itu untuk volume darahnya. Nah, 0,2-nya adalah untuk sitratnya ya. Kemudian di dalam tabung itu ada indikator volume ya, dia ada garis seperti itu. Nah, kalau mungkin teman-teman atau rekan-rekan pernah lihat tabung sitrat, dia ada indikator volumenya. Ya, kalau di BD itu ada di sini ya, di gambar ini. Nah, itu untuk pengisiannya supaya perbandingannya 1:9, maka tidak boleh kurang dari indikator yang ada di volume tabung ini ya. Jadi minimal pas di garis ini ya, maksimalnya pas di bawah tutup tabung ya, hampir menyentuh tutup tabung bagian bawah. Nah, ini sebetulnya persyaratan untuk tadi memenuhi perbandingan 1:9. Slide saya nggak bergerak ya, Bu? Ya, Pak, belum. Ini macet. Ya, macet sebentar. Bentar, Bu, saya Keluar dulu ya, keluar keluar dulu dulu ya. kan. Bentar, Bu. Ya, baik, kita lanjut ya. Sitrat tadi sudah, sekarang kita masuk ke tabung kimia ya, atau chemistry. Jadi ada dua di sini ya, ada yang serum tube ya, ini kita sebut tabung plain, PLN biasanya. Itu tutupnya warna merah ya, seperti ini, seperti di gambar yang bawah ini. Dia isinya clot aktivator ya, kemudian digunakan untuk serum ya. Jadi yang dipakai itu serum darahnya. Clotting time-nya atau pembekuannya itu 60 menit ya kalau untuk tabung serum yang warna merah ini. Nah, kemudian tabung serum selanjutnya yang tutup kuning atau orange seperti ini ya. Jadi yang tutup orange itu atau yang kuning itu kita sebut SST ya, serum sparation tube ya, singkatan dari serum sparation tube. Dia isinya hampir sama ya, ada spray dry clot aktivatornya, kemudian tambahannya ada gel ya atau acrylic base gel. Jadi di sini ada gelnya ya, tapi kalau yang merah ini tidak ada gelnya. Kemudian bedanya juga kalau yang kuning ini clotting time-nya itu lebih cepat ya, 30 menit dibandingkan dengan yang warna merah. Nah, fungsi gelnya itu ya, yang tutup kuning tadi kan ada gelnya ya, begitu terisi darah, kemudian diinversi selama 5 kali, maka ditunggu 30 menit itu akan beku ya darahnya. Kalau sudah beku baru masuk ke sentrifuge ya, diputer kurang lebih 10 menit, maka serumnya akan terpisah oleh gel yang ada di dalam tabung tadi ya. Jadi dia akan terpisah, serumnya akan misah seperti ini, dipisahkan oleh gel ya.
gambarannya seperti ini lebih jelasnya. Itu untuk tabung SST. Kemudian ini tabung heparin ya, dia untuk kimia darah juga ya. Jadi bedanya kalau yang serum tadi yang diperiksa, yang tadi tabung merah atau tabung kuning tadi yang diperiksa serum darahnya, kalau yang heparin ini yang diperiksa plasma darahnya ya. Nah, kalau yang tabung hijau heparin yang hijau tua ini, hijau gelap ini, dia isinya litium heparin, di dalam tabungnya tidak ada gelnya ya. Nah, kalau yang tutupnya hijau muda ini kita sebut PST ya, plasma sparation tube ya. Sama isinya litium heparin juga, tetapi ada ditambahin gel ya. Sama fungsinya gelnya tadi untuk memisahkan ya antara sel darah dengan plasma ya. Nah, kalau untuk yang plasma itu kalau yang tadi serum itu harus dibekukan dulu, tapi kalau untuk plasma darah atau heparin ini begitu tabung terisi darah kemudian dibolak-balik ya minimal 8 kali itu bisa langsung masuk ke sentrifuge ya. Jadi bisa langsung disentrifugasi, maka dia akan terpisah antara plasma darah dengan sel darah merah ya. Nah, berikutnya tabung warna ungu ya, atau kita sebut tabung EDTA. Ini yang digunakan itu ada K2 EDTA, ada K3 EDTA ya. Nah, ini untuk pemeriksaan darah rutin ya, untuk hematologi. Kemudian antara K2 EDTA dibandingkan dengan K3 yang direkomendasikan itu adalah yang K2 EDTA ya. Karena alasannya ini ya, jadi selnya ukurannya dia lebih besar ya, sehingga lebih stabil kalau untuk pemeriksaan. Nah, untuk toleransi volume ya, jadi tiap tabung itu nggak harus pas ya sesuai indikator yang ada di dalam tabung ini ya. Kalau kita lihat EDTA ini ada garis ini ya, ini indikator volumenya. Jadi harusnya kalau ini diisi darah, maka kalau pakai closed system dia akan berhenti pas di indikator ini. Tetapi biasanya ya karena faktor misalkan expired ya, misalkan suhu gitu ya, penyimpanan itu bisa mempengaruhi kevakuman yang ada di dalam tabung ini, maka ada toleransi sekitar 10-20% ya. Jadi tidak harus pas di indikator yang ada di dalam tabung, ini masih boleh kurang 10-20%, ke atasnya juga boleh lebih 10-20% ya. Itu. Nah, yang terakhir ini tabung NAF atau glukos ya. Ini untuk masuknya tabung kimia juga ya, isinya natrium fluoride oksalat ya atau NAF. Ini dipakai untuk pemeriksaan gula darah yang lebih dari 2 jam ya. Jadi dia stabil sampai 48 jam. Biasanya lab memakai ini untuk pengambilan darah atau pemeriksaan yang agak jauh ya, jauh dari lab sehingga perlu waktu lebih dari 2 jam, maka pemeriksaan gula darahnya menggunakan tabung NAF. Nah, itu untuk tabung-tabungnya ya. Jadi sudah lengkap ya, tadi needle-nya sudah, kemudian holder, dan yang terakhir itu tabung-tabung vakum. Nah, kalau untuk tabung, tutupnya itu yang dipakai sudah menggunakan tutup tabung dengan Hemoguard ya. Hemoguard ini sebenarnya tujuannya untuk melindungi kontak dari darah. Jadi dia akan aman ya, mengurangi terjadinya splatter ya atau tumpahan darah. Kemudian saat ini karena pandemi juga bisa mengurangi pembentukan aerosol. Nah, selain jarum, holder, sama needle, kita juga pakai tourniquet ya untuk pengambilan darah ini. Tapi yang saya kenalkan di sini, tourniquetnya adalah tourniquet yang habis pakai ya. Dia bahannya karet ya, free latex ya. Jadi ini ditujukan untuk pasien-pasien yang memang beresiko ya, ada infeksi MRSA ya. Jadi seperti mungkin untuk pasien yang ada jamur di kulitnya gitu ya, memang disarankan untuk menggunakan tourniquet yang habis pakai ya, sehingga tidak berisiko menular ke pasien yang lain.
Nah, kita masuk ke pengambilan darah vena. Nah, ini untuk yang mengambil darah kita sebut plebotomis ya. Kalau prosesnya itu dinamakan plebotomi. Ya, ini sebetulnya asal usul katanya dari bahasa Yunani plebos dan tome. Artinya ini plebosnya vena ya, tome ini insisi. Jadi kalau kita artikan insisi vena untuk tujuan mengambil darah ya, kita sebut plebotomi. Tekniknya ada dua ya, satu tusukan ke vena atau venipuncture, kemudian yang kedua ini tusukan ke kulit ya. Kalau tusukan ke vena yang dipakai itu jarum, kemudian peralatan pendukung itu bisa holder ya, bisa tabung vakum gitu ya. Nah kemudian yang tusukan ke kulit ini kita sering sebut pengambilan darah kapiler ya. Ini biasanya peralatannya menggunakan lancet ya. Nah, sebelum kita masuk ke tahapan-tahapan pengambilan darahnya, ini sebagai gambaran ketika kita ngambil darah secara closed system, maka tahapannya seperti ini ya. Jadi kalau kita pakai jarum flashback needle misalkan ya, kita buka dulu tutupnya ya. Maka yang akan keluar pertama itu yang ada karet seperti ini, kemudian ada ada ulirnya ya. Berikutnya pasang dulu holdernya ya, diputer ya, diputer sesuai ulir yang ada di holder ini, dimasukkan saja. Kalau sudah kencang, sudah berhenti, kemudian baru diaplikasi ke lengan pasien ya. Posisi lengannya tegak lurus ke bawah ya, kemudian sudut kemiringannya 15 derajat minimal ya, sampai 30 derajat. Nah, kalau sudah masuk ke vena, maka tabungnya tinggal dimasukkan ke dalam holder saja, tinggal didorong, maka darah akan otomatis masuk ke dalam tabung. Kalau sudah terisi atau alirannya sudah berhenti ya, kalau aliran sudah berhenti itu berarti sudah sesuai volumenya, baru dicabut dulu tabungnya ya, jangan lupa langsung dibolak-balik seperti ini, diinversi ya. Kalau tabungnya sudah dicabut, baru jarumnya boleh dilepas atau dikeluarkan. Ya, sebelum tabungnya dikeluarkan jangan sekali-sekali melepas jarumnya ya. Nah, itu gambaran untuk pengambilan darah secara closed system, nanti lebih detailnya ada di slide berikutnya ya. Nah, ini prosedurnya atau tahapan-tahapan yang dilakukan pada saat pengambilan darah vena. Ini banyak sekali ya, ada 17 step. Ini kita berdasarkan guideline dari CLSI dan juga ada WHO juga ya. Nah, yang pertama, yang step 1 ini, kalau kita dapat form pemeriksaan seperti ini ya, sebelum mengambil darah, maka kita perlu cek ya kelengkapan formnya. Yang pertama, kolom identitasnya ya, boleh dicek lagi ya, sudah diisi dengan jelas atau belum. Dokter pengirim pasiennya ya, kemudian pemilihan tesnya sudah tepat atau belum ya. Step keduanya approach ke pasien ya. Cara approach-nya yang pertama ya sapa pasien ya. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu ya. Kemudian kita perkenalkan diri kita ya, nama kita ya, kemudian jelaskan tahapan atau serta prosedur yang akan dilakukan ya. Nah, ini berikutnya identifikasi pasien ya. Setelah kita tadi menyapa pasien ya, kita kemudian tanyakan ya ke pasiennya identifikasinya. Untuk pasien rawat jalan ya, ini rekomendasi dari JCI akreditasi minimal 2 ini ya yang perlu ditanyakan, nama lengkap sama tanggal lahir. Boleh ditambahkan alamat ya. Kemudian untuk pasien rawat inap selain nama lengkap sama tanggal lahir, cek juga identifikasi pada gelang pasien ya. Nah, pertanyaan yang diajukan bukan pertanyaan tertutup ya, artinya pasien bukan kita mengkonfirmasi nama pasien sama tanggal lahirnya, tetapi kita menanyakan ya, menanyakan nama lengkap Bapak atau Ibu siapa gitu ya, tanggal lahirnya kapan ya. Nah, kalau untuk pasien-pasien yang misalkan anak-anak gitu ya, tentu kita tanyakan ke orang tua atau pendampingnya ya. Selanjutnya cuci tangan ya, ini juga wajib dilakukan sebelum melakukan pengambilan darah sesuai dengan SOP yang ada ya, bisa 6 langkah atau mungkin sekarang 7 langkah itu. Berikutnya pakai sarung tangan ya, 1 sarung tangan
dianjurkan untuk satu pasien ya harusnya ya, dan selama prosedur ini juga tidak boleh melepas sarung tangan. Nah, ini juga bisa untuk pasien-pasien rawat jalan ya atau rawat inap, ini perlu diverifikasi dulu ya restriksinya pasien diet, terutama untuk pemeriksaan misalkan gula darah atau kolesterol segala macam ya, trigliserid gitu ya, perlu ditanya juga puasanya apakah sudah sesuai 8 sampai 12 jam gitu ya, atau 10 sampai 12 jam. Kemudian 24 jam terakhir melakukan aktivitas yang berat atau tidak ya, karena kalau untuk pengambilan darah sebaiknya 24 jam terakhir jangan melakukan aktivitas yang berat ya. Kemudian konsumsi obat-obatan ya. Ini perlu ditanyakan juga, terutama untuk pasien yang jantung gitu ya, mengkonsumsi obat-obatan pengencer darah itu harus dikonfirmasi ya, karena nanti terkait pembekuan darahnya ya, terutama untuk mungkin yang tabung-tabung seperti sitrat gitu ya, atau mungkin pada saat selesai itu ya penutupan lukanya juga pasti kalau menggunakan obat-obatan perlu didepnya atau ditekannya lebih lama ya dibandingkan yang tidak minum obat-obatan pengencer darah. Untuk step selanjutnya ini peralatan yang perlu disiapkan ya. Kalau kita ngambil darah secara closed system tentu ada holder ya, jarum multisampel seperti ini ya, bisa wingset juga perlu disiapkan juga ya kalau pasiennya memang venanya kecil, anak-anak gitu ya. Kemudian tourniquet ya, alcohol swab, plaster ya, tabung-tabung ini juga harus lengkap. Kemudian sub container seperti ini untuk buang jarum ya. Nah, bisa juga disusun di tempat yang seperti gambar ini ya, supaya memudahkan. Kemudian step selanjutnya posisi pasien ya, karena ini pengambilan darahnya secara closed system, maka posisi pasiennya itu tangan tegak lurus ke bawah ya. Nah, tangan tegak lurus ke bawah ini bisa dibantu dengan menggunakan bantal misalkan ya, diganjal gitu. Atau kalau ada kursi khusus pengambilan darah seperti ini bisa dipakai juga. Kemudian tangan pada saat mau diambil darah tidak boleh ditepuk-tepuk ya, disuruh mompa gitu ya, kemudian disuruh apa itu menggerakkan secara berulang-ulang gitu ya. Jadi tangan pasien cukup mengepal sekali saja ya, karena kalau ditepuk-tepuk kemudian digerakkan berulang-ulang kemudian atau dipompa gitu ya, itu akan menyebabkan kontraksi pada otot ya, sehingga akan berpengaruh terhadap hasil pemeriksaannya atau potasiumnya. Nah, ini kenapa posisi pasien harus tegak lurus ke bawah? Karena untuk pengambilan darah secara closed system, ketika posisi tangannya tegak lurus ke bawah, maka gambarannya seperti ini ya. Posisi jarumnya dia condong ke bawah juga, sehingga ini akan membantu pengisian volume tabungnya ya. Jadi pengisiannya akan lebih bagus dan tidak ada resiko arus balik atau reflux ya. Karena ada kemungkinan ketika posisi tangannya mendatar seperti ini, maka dia akan menukik ya, jarumnya akan menukik. Begitu juga tabungnya posisinya akan menukik seperti ini, maka akan ada resiko darah yang sudah masuk ke dalam tabung bisa balik lagi ke dalam vena ya. Atau ini juga beresiko juga volumenya, pengisiannya juga tidak mungkin bisa underfill atau kurang volumenya. Ya. Jadi gambarannya kalau dibuat penampang akan seperti ini. Kemudian aplikasi tourniquet ya. Aplikasi tourniquet itu 4 inci di atas lokasi yang akan dilakukan penusukan darah ya, atau 100 mili. Atau kalau dibuat senti ya 10 senti ya di atas lokasi yang mau ditusukkan. Itu kalau kita ini konversi ke jari sekitar 3 sampai 4 jari ya, 7,5 sampai 10 cm. Nah, kemudian pemasangannya maksimal 1 menit sudah harus dilepas atau dilonggarkan ya. Karena kalau lebih dari 1 menit akan menyebabkan hemokonsentrasi ya, jadi darahnya terbendung
terlalu lama itu bisa menyebabkan namanya hemokonsentrasi dan nanti akan menyebabkan hematokritnya tinggi kalau diperiksa di lab ya. Nah, ini kalau di sini gambar torniketnya menggunakan yang habis pakai tadi ya. Ini tinggal diikat aja seperti ini ya. Dikencangkan baru diselipkan ya. Nah, nanti lepasnya tinggal ditarik ujungnya. Ini untuk sebetulnya pemakaian torniket habis pakai ini untuk mencegah infeksi silang bakteri MRSA ya antara pasien satu dengan pasien yang lain. Karena kalau kita pakai torniket yang reuse itu kan sterilisasinya kita tidak bisa kontrol juga ya. Bahkan mungkin tidak pernah dicuci seperti itu. Jadi mengapa kita sarankan menggunakan yang habis pakai. Nah, ini gambarannya ya, saat pemasangan untuk torniket yang habis pakainya ya. Kencengin, baru diselipkan seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal tarik aja ujungnya. Kemudian untuk pasien-pasien yang obesitas ya, misalkan kita menjumpai pasien obesitas, penggunaan torniket bisa diganti menggunakan tensimeter ya. Jadi cukup di tekanan 40 aja, ini sudah bisa membantu pasien-pasien yang obesitas ya. Biasanya venanya itu dalam ya, dengan menggunakan tensimeter ini karena tekanannya merata, ini bisa membantu memunculkan venanya ya. Sama ini 1 menit juga sudah harus dilepas atau dilonggarkan. Nah, kita masuk ke alkohol swab ya, aplikasi alkohol swab. Ya, kalau di gambar ini spiral ya, dari tengah kemudian ke arah luar ya. Kurang lebih 6 kali putaran ya, sambil menunggu area yang tengah ini kering ya. Jadi muternya jangan hanya di satu titik saja, tapi ke arah luar ya, karena kalau di satu titik pasti akan terkontaminasi ya, alkoholnya sudah tidak steril. Nah, itu sebetulnya ini rekomendasi yang lama. Nah, kalau yang baru itu sebetulnya karena biasanya kalau yang spiral gini rata-rata dia hanya di satu titik aja ya. Nah, yang baru itu dia cukup dari atas di swab aja ke bawah ya. Sekali saja, jangan diulang lagi ke atas ya. Jadi kalau dari atas ke bawah sudah di swab seperti ini, tidak boleh diulang lagi ya, karena sudah tidak steril nantinya. Ya. Kemudian catatannya kalau untuk alkohol swab ya, sebelum alkoholnya kering jangan ditusukkan jarumnya ya. Karena kalau ditusukkan itu adalah salah satu faktor penyebab sampelnya lisis ya, karena terpapar atau terkontaminasi cairan alkohol ya. Selain itu juga bisa ke pasiennya bisa menyebabkan rasa perih ya kalau masih alkoholnya masih basah sudah dilakukan penusukan. Nah, ini biasanya 30 detik ya itu sudah kering ya. Dan tidak perlu juga atau jangan juga di kipas-kipas ya, kemudian ditiup apalagi ya. Itu akan menyebabkan kontaminasi udara luar ya, mikroorganisme dari baik itu mungkin kalau ditiup dari mulut atau mungkin dari udara kalau di kipas-kipas ya. Kemudian perlu diperhatikan juga untuk alkohol swab tidak boleh menggunakan kapas yang dibasahin alkohol seperti ini. Ini sudah terkontaminasi, tidak steril ya. Jadi sarannya menggunakan alkohol yang sudah kemasan seperti ini ya. Dia mengandung isoprofil alkohol 70% ya. Isoprofil ini lebih aman digunakan karena untuk pasien yang mungkin ada alergi terhadap alkohol, dia akan lebih minimal ya terjadinya alergi. Berikutnya sebelum dilakukan penusukan boleh dicari dulu ya venanya, dipalpasi ya. Tapi dengan catatan sebelum di swab dengan alkohol ya. Jadi kalau sudah dilakukan disinfeksi sebaiknya jangan disentuh lagi ya. Jadi ini sebaiknya prosedurnya dilakukan sebelum disinfeksi alkohol ya. Cari dulu venanya. Nah, ini ada saran juga ya untuk pasien yang venanya kecil ya. Itu bisa dilakukan kompres dengan air hangat selama 3-5 menit ya. Ini bisa membantu
meningkatkan ukuran vena ya. Berikutnya pemilihan vena ya. Kalau kita mengambil darah di lengan bagian atas, ada 3 vena yang bisa dilakukan pengambilan darah. Nah, itu bukan alternatif, pilihan pertama ya. Pilihan pertama, kemudian kedua, ketiga ya. Pilihan pertama yang diambil untuk pengambilan darah vena itu adalah vena mediana cubiti ya. Mediana cubiti letaknya di mana? Ini bisa dilihat di gambar samping ini ya. Jadi di gambar samping ini dia di sebelah sini ya, yang menyimpang ini, yang agak ada di sebelah dalam lengan. Ini venanya mediana cubiti. Kenapa ini jadi pilihan pertama? Karena venanya cukup besar ya, kemudian letaknya itu statis. Kalau dipegang itu dia nggak gampang bergerak-gerak gitu ya. Kemudian aliran darahnya bagus ya di situ ya. Dan yang pasti kalau di mediana cubiti untuk pasien lebih nyaman ya, karena nyerinya minimal dan kemungkinan hematomnya juga sangat kecil gitu ya. Berikutnya kalau mediana cubitinya misalkan tidak teraba gitu ya, tidak kelihatan, maka boleh pilihan kedua vena sepalik ya. Vena sepalik itu kalau di gambar ini dia menyimpang tapi di sebelah luar lengan ya. Dia sama ya sebetulnya karakternya dengan mediana cubiti ya, venanya besar, kemudian aliran darahnya baik, tapi karena dia agak menonjol keluar, maka kalau ditusuk di sepalik itu akan lebih sakit ya. Jadi perlu hati-hati juga. Kemudian pilihan terakhir itu vena basilik atau pilihan ketiganya. Basilik ada di sebelah dalam lengan sini ya, dia memanjang ke bawah sini ya. Di sini ada juga arteri brachialis ya. Kemudian ada banyak saraf juga di sini. Jadi kalau mengambil darah di basilik perlu hati-hati karena ada kemungkinan tertusuk arterinya atau bisa juga terkena saraf median ya. Sehingga pasien mungkin bisa kaget gitu ya ketika kena sarafnya. Nah, selain di lengan bagian atas ya, tadi di sini ini bisa juga pengambilan darah dilakukan di bagian dorsal ya, atau di punggung tangan bawah sini. Tapi kalau untuk di dorsal tentu jarum yang dipakai tidak bisa menggunakan flashback needle ya, karena di sini venanya kecil dan tidak statis ya, jadi perlu menggunakan jarum yang ukurannya kecil dan untuk vena-vena yang tidak statis itu bisa dipakai wingset needle ya. Ini lebih aman, lebih menjamin keberhasilan pengambilan darah di bagian dorsal. Nah, kalau untuk di kaki ini sebetulnya tidak cocok untuk pengambilan darah, tapi kalau terpaksa bisa dilakukan juga ya di kaki. Kemudian area yang tidak tepat untuk pengambilan darah vena ya, biasanya ini untuk daerah-daerah yang ada ada luka ya, ada bengkak ya, ada hematom ya, ini kemudian ada daerah lengan yang memang di sisi mastektomi ya. Kalau misalkan ada mastektomi di bagian sebelah kiri, maka di sisinya tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk dilakukan pengambilan darahnya. Kemudian area sejajar pemasangan IV line ya. Kalau misalkan seperti gambar ini di lengan sini ada IV line-nya, maka sebaiknya jangan dilakukan di lengan yang sama, tapi dilakukan di lengan yang tidak ada IV line-nya. Tapi kalau untuk daerah yang ada IV line-nya ini boleh, misalkan terpaksa harus dilakukan, maka perlu di stop dulu ya. Cairan infusnya kurang lebih atau minimal 3 menit ya, baru boleh dilakukan pengambilan darah. Nah, ini sudut kemiringannya 15 sampai 30 derajat ya, gambarannya seperti ini. Jadi ini pas ya, hampir sejajar dengan arah venanya ya. Jangan terlalu tegak seperti ini. Ini bisa menyebabkan hematom ya, sama ini terlalu kecil juga sudutnya, ini juga bisa menyebabkan hematom. Nah, kalau kita lihat di penampangnya ya, dia
kemiringannya seperti ini ya. 30 derajat, 15 sampai 30 derajat ya. Kalau untuk wingset needle dia lebih kecil lagi 10 sampai 15 derajat. Nah, ini hal-hal yang posisi-posisi yang sebaiknya tidak dilakukan pada saat pengambilan darah secara closed system. Ya, jari atau tangan menekan di jarum ya. Jarum ini kalau sudah masuk ke vena sebaiknya tidak dilakukan penekanan seperti ini karena akan menyebabkan sakit ya ke pasiennya dan juga bisa menyebabkan hematom ya. Ini harusnya dibiarkan tegak lurus seperti ini ya, jangan ditekan ya kalaupun mau megang di holdernya sini ya. Kemudian kalau posisinya seperti ini ya, misalkan tangan ini sebelah tangan kanan yang masukkan tabung, maka tabungnya jangan ditaruh di arah berlawanan ya, tapi di sisi tangan yang mau memasukkan tabung supaya tidak ada resiko kesenggol ya pada saat mengambil tabung, kemungkinan karena ini berlawanan bisa menyenggol tangan yang sedang megang jarum. Kemudian posisi lengan pasien. Posisi lengan pasien harusnya tegak lurus ya ke bawah. Kalau ini kan menekuk ya. Menekuk seperti ini akan berisiko hematom dan darahnya juga tidak tidak keluar atau volumenya bisa tidak sesuai atau kurang. Kemudian ini menusukkan tabungnya tidak sejajar dengan holder ya, dia agak miring gini. Ini bisa berisiko tumpah ya, darahnya tertumpah sini dan tentunya volumenya akan pasti tidak sesuai dan akan tidak safety juga ya buat pasien maupun yang ngambil darah. Ini tekniknya ya, nanti pas pelatihan kita bisa, nanti saya contohkan untuk tekniknya, ada teknik satu tangan, ada dua tangan ya. Kalau teknik satu tangan ini tusuk pakai tangan kanan, kemudian pegang holdernya pindahin ke tangan kiri, kemudian masukkan tabungnya menggunakan tangan yang tadi ya, yang tadi buat nusuk ya. Jadi maksudnya teknik satu tangan itu baik nusuk maupun masukkan tabung dengan satu tangan kanan misalkan ya. Kalau teknik dua tangan, tusuk pakai tangan kanan ya, kemudian masukkan tabungnya menggunakan tangan kiri ya. Jadi dua tangan ini berfungsi untuk menusuk dan memasukkan tabung. Itu tekniknya. Kemudian order of draw ya, urutan pengambilan tabungnya ya atau urutan tabungnya. Kita lihat di gambar ini ya, kalau ada kultur darah ya, pertama diambil adalah kultur ini. Kemudian kalau misalkan kita ambil semua tabung ya, yang pertama adalah tabung sitrat tutup biru, kemudian serum ya, bisa warna kuning atau merah ya, kemudian heparin yang warna hijau ini, kemudian EDTA dan terakhir glukos ya. Ini urutannya ya, karena kalau untuk pengambilan darah closed system ya, karena di semua tabung itu ada aditifnya, maka untuk mencegah kontaminasi aditif antar tabung, CLSI itu merekomendasikan menggunakan urutan seperti ini. Ya. Jadi untuk memudahkan rekan-rekan untuk menghafalnya bisa menggunakan gambar yang ada di sebelah kanan ini ya. Jadi kita bisa bayangkan misalkan di lampu merah di perempatan, Cimahi ini jarang lampu merah ya Bu. Jadi di sana di dekat Baros itu ada lampu merah ya, kemudian di bawahnya ada taman gitu ya, di situ ada lavender, kemudian ini ada trotoar gitu ya. Jadi pada siang hari itu kan pasti kalau langitnya cerah itu warnanya biru ya. Warna biru ini untuk tabung sitrat. Kemudian lampu merah kuning itu untuk serum ya. Ini salah satu saja. Bisa merah atau bisa kuning. Kemudian warna hijau ya untuk heparin. Kemudian warna ungu ya atau lavender itu untuk EDTA. Dan ini tanah ya, abu-abu ini untuk tabung glukos atau NAF. Ya, gampang ya kalau pakai gambar ini pasti lebih gampang untuk menghafalnya atau mengingatnya. Lanjut aja
ke mixing tabung ya, atau inversi tabung atau pengocokan tabung, bisa kita sebut seperti itu. Jadi kenapa semua tabung itu wajib atau harus dilakukan inversi atau mixing ya, atau homogenisasi ya? Karena di semua tabung itu mengandung zat aditif ya. Jadi baik itu tutup biru ya, merah, kuning, hijau, ungu atau abu-abu, semuanya ada zat aditifnya ya. Jadi wajib untuk dilakukan homogenisasi atau inversi, dan inversinya yang disarankan adalah 180 derajat seperti ini, dari posisi tegak ya, kemudian ke bawah ya, kemudian tegak lagi, ini hitungannya 1 ya. Jadi seperti ini ya. Dari posisi tegak ke bawah, kemudian naik ke tegak lagi, ini 1 dihitungnya, kemudian 2, 3, 4, 5, sampai 8 dan seterusnya ya. Dan untuk tiap tabung itu jumlah inversinya berbeda-beda ya, tergantung jenis tabungnya. Kalau untuk sitrat ya, itu inversinya 3 sampai 4 kali saja, tidak boleh lebih ya, karena akan kalau lebih dari 3 sampai 4 kali beresiko mengaktifasi zat pembekuan darahnya ya, atau plateletnya ya. Kemudian untuk yang tabung merah atau kuning ini 5 sampai 6 kali saja, tidak boleh lebih dari 6 kali karena akan menyebabkan lisis kalau kebanyakan di inversinya ya. Begitu juga untuk tabung yang heparin, kemudian EDTA, glukos ya, ini sama ya, dia minimal 8 kali sampai 10 kali ya. Tapi ini kalau lebih dari 10 kali masih tidak masalah ya. Ini perlu dihafalkan juga ya, yang tabung mungkin yang 2 ini ya, yang sitrat sama yang serum ya. Sitrat 3 sampai 4 kali, kemudian serum 5 sampai 6 kali. Berikutnya rilis tourniquet ya, tadi 1 menit maksimal sudah harus dilakukan dilonggarkan atau dilepas ya. Kemudian yang tangan pasien yang tadi mengepal itu boleh terbuka. Ya paling gampang untuk kontrol tourniquet ini, begitu aliran darah di tabung pertama ini sudah mengalir, boleh langsung dilepaskan saja tourniquetnya ya. Ya, tadi setelah tabungnya dilepaskan ya, baru jarumnya dikeluarkan ya dari vena. Nah, untuk penempatan gauze pad ya atau kasa gitu, ini sebelum jarumnya dikeluarkan itu jangan ditekan dulu ya. Ini tempelin aja dulu di atas sini. Begitu jarumnya ditarik atau dikeluarkan baru boleh ditekan ya. Karena kalau masih ada jarum yang nempel di sini, ditekan, maka akan menyebabkan sakit ya ke pasiennya dan juga bisa hematom. Ini pembendungan bekas area tusukan tadi ya. Ini sangat penting untuk mencegah pendarahan dan juga hematom juga ya. Maka ini juga hal yang perlu diperhatikan. Sarannya adalah menggunakan kasa kering ya, atau bisa kalaupun harus menggunakan kapas, itu kapas yang sudah dipadatkan ya, yang sudah dibulet-bulet gitu. Jangan menggunakan kapas yang masih serabut ya. Kalau masih serabut itu beresiko luka yang tadinya harusnya sudah kering, karena kena serabutnya ini bisa terbuka lagi ya. Kemudian tangan tegak lurus ya, biarkan lurus seperti ini sambil ditekan ya, jangan ditekuk dulu, karena kalau ditekuk bisa menyebabkan hematom ya. Minimal kurang lebih 2 menit ya ditekan. Atau kalau untuk pasien-pasien yang mengkonsumsi obat pengencer darah itu lebih lama lagi, kurang lebih 5 menit ya. Nah, ini menekuk tangan seperti ini tidak disarankan ya, karena lukanya belum kering tapi sudah ditekuk ya. Kalau ditekuk berarti ada tekanan ya. Itu ada tekanan maka bisa hematom. Ya. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini recapping ya, penutupan jarumnya ya.
tidak dibolehkan dengan menggunakan dua tangan seperti ini. Ini akan menyebabkan atau beresiko tertusuk jarum ya. Kemudian bisa juga ini untuk lebih amannya bisa menggunakan subcontainer yang ada bukaan jarumnya ya. Jadi ini ada bukaan jarumnya, ini bisa dibuka di sini. Kalaupun harus menggunakan tangan tutup jarumnya, menggunakan teknik satu tangan ya. Atau bisa juga menggunakan holder yang otomatis tadi ya. Jadi tinggal pencet aja, tekan aja tombolnya, dia akan keluar secara otomatis. Dan yang terakhir ini labeling ya. Kalau misalkan labelingnya di terakhir ya, prinsipnya untuk labeling jangan menutup isi tabungnya ya. Jadi sisakan supaya terlihat isinya sehingga petugas lab bisa melihat ya isinya apakah dialisis atau mungkin volumenya kurang gitu ya. Ini bisa terlihat. Jadi prinsipnya jangan menutup semua isinya. Seperti ini tidak boleh ya. Itu untuk pengambilan darah vena ya. Selanjutnya nanti kapiler ya. Kalau untuk vena ada yang mau ditanyakan? Boleh. Sebelum saya lanjut ke kapiler. Baik, apakah ada yang mau bertanya dari mahasiswa? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bisa dipahami? Halo, ini pada kemana? Bisa. Bisa, Bu. Tidak ada pertanyaan? Iya, Bu. Itu Bu di kolom. Ibu ada di kolom chat. Pertanyaan, Bu. Oh, Pak Pirin ini ada pertanyaan. Ya, Ibu. Iya, dari Karina. Kalau kita melakukan palpasi sebelum menggunakan sarung tangan, karena seringkali tidak teraba karena terhalang sarung tangan sebelumnya. Jadi sebelum menggunakan sarung tangan biasanya kita palpasi dulu karena apalagi kalau yang belum biasa gitu ya Pak. Nah, jadi apakah itu diperbolehkan atau bagaimana? Iya. Ya sebetulnya kan rekomendasinya ya sarung tangan harus dipakai ya Bu ya dari awal apa itu pengambilan darah ya. Tapi kalau kita memang mengikuti rekomendasi sebenarnya tidak diperbolehkan ya Bu ya. Tapi sebetulnya prinsipnya asalkan belum didisinfeksi sama alkohol sih harusnya sih nggak masalah ya Bu ya. Tapi ya sebaiknya kalau kita dikerja di lab ya, karena kita kan dituntut profesional ya, harusnya sih sarung tangan tetap dipakai gitu Bu. Ya, itu Karina jawabannya ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi memang pada saat praktikum di laboratorium, karena ini masih tingkat 1, apalagi Pak Pirin, jadi kadang-kadang masih belum terlalu pengalaman, maka saya kadang-kadang memperbolehkan asal tidak sebelum kita desinfeksi menggunakan alkohol 70, silahkan raba dulu. Kalau sudah yakin dan diingat-ingat tempatnya di sebelah mana, kemudian pakai sarung tangan dan diraba kembali. Gitu. Ya Bu, setuju Bu. Prinsipnya sebelum di alkohol swab sih harusnya nggak masalah Bu ya. Tapi mungkin kalau sudah teman-teman sudah bekerja di lab kan sudah lebih pengalaman ya, dan mungkin untuk ketika kita bekerja kan dituntut profesional ya Bu. Takutnya nanti ada komplain kalau misalkan nggak dipakai gitu. Iya, karena kadang pasien tuh macam-macam dan lebih paham biasanya. Jadi jika kita tidak profesional itu jadi bumerang buat kitanya. Betul Bu. Kalau masih belajar sih nggak masalah sih harusnya. Prinsipnya jangan sebelum kalau sudah tingkat 2, tingkat 3 itu sudah biasa. Jadi sebaiknya menggunakan sarung tangan dari awal. Iya, Bu, setuju. Baik, ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada mungkin kita lanjut aja ya Pak ke kapilari blood collection. Sedikit ya tambahan, baik Bu Siti, terima kasih Mbak Teh Karina ya pertanyaannya. Jadi kita lanjut ke kapiler ya sedikit untuk pengambilan darah kapiler ya. Sebenarnya kapiler ini bisa untuk karena dia pertemuan antara vena dan arteri, bisa untuk sampel vena juga bisa untuk sampel arteri ya. Jadi ini lebih ke tekniknya saja yang mau saya sharing. Untuk pengambilan darah kapiler ini bisa dilakukan baik di tumit dan juga di jari ya.
Jadi kalau untuk bayi atau anak di bawah 1 tahun itu sebaiknya ditumit ya. Jadi yang boleh diambil di sisi sebelah kiri atau di sisi sebelah kanan. Tidak boleh di tengah ya untuk dilakukan penusukan. Kemudian untuk di jari ini untuk kalaupun anak itu yang lebih dari 1 tahun ya, bisa juga untuk dewasa ya. Jadi ini di jari manis, jari tengah ya. Jari telunjuk masih memungkinkan juga, tapi biasanya tidak disarankan juga karena ini kulitnya biasanya agak tebal ya, di telunjuk sering dipakai itu ya untuk mungkin pegang pulpen gitu. Tapi kalau anak-anak sih harusnya nggak masalah. Kemudian kalau kita pakai lancet khusus pengambilan darah, maka untuk menghasilkan darah kapiler yang banyak itu harus memotong sidik jari yang ada baik itu di tumit maupun di jari ya, seperti ini. Ya, itu untuk lokasinya, untuk pengambilan darah kapiler. Kemudian untuk peralatan yang dipakai, dia menggunakan lancet ya, lancetnya seperti ini macam-macam. Kemudian ada tabung juga ya, tabungnya kecil ya, tabung microtiner. Dia ukurannya sekitar 0,5 mili ya, atau 500 mikron. Kemudian lancetnya bukan buat GDS ya, gula darah, tetapi ini khusus untuk sampel darah ya. Dia bentuknya blade ya, pisau. Jadi dia akan menyayat ya, sehingga darah yang dihasilkan banyak. Prinsipnya adalah kalau untuk pengambilan darah di tumit itu kedalamannya tidak boleh lebih dari 2 mili ya. Jadi harus kurang dari 2 mili. Kemudian untuk di jari itu kurang dari 1,5 mili ya. Kemudian untuk di jari kalau anaknya sudah umur 8 tahun atau lebih dari 8 tahun itu kurang dari 2 mili ya. Kalau untuk dewasa 2,4 mili. Nah, berdasarkan aturan ini atau rekomendasi ini, maka lancet yang disarankan yang seperti ini ya. Kalau di Indonesia memang yang dipasarkan yang warna biru sama yang hijau ini ya. Kalau untuk BD itu sudah memenuhi persyaratan tadi ya. Dia kalau untuk ditumit kedalamannya 1,5 mili, kemudian lebarnya 2 mili. Kemudian kalau untuk ini kalau di jari, kalau untuk ditumit ini kedalaman lebarnya 2,5 mili, kemudian dalamnya 1 mili. Jadi dia dangkal tapi lebar ya. Jadi ini darah yang dihasilkan banyak dan lukanya juga akan cepat kering. Nah, prosedurnya kita siapin dulu peralatannya seperti ini ya, hampir sama ya. Cuman bedanya ada di tabungnya sama di lancetnya ya. Kalau pena itu pakai jarum, kalau ini dia pakai lancet. Kemudian perlu disiapkan juga handuk hangat ya, supaya darahnya bisa mengumpul, bisa banyak dihasilkan. Nah, kemudian dipilih ya lokasinya, bisa di sisi, kalau ditumit di sisi kiri atau di sisi kanan. Kemudian sebelum ditusuk ini, ditumitnya ini dihangatkan dulu pakai handuk ini ya, kemudian didisinfeksi dengan alkohol. Kalau sudah kering baru dilakukan penusukan ya. Nah, ini ditekan saja lancetnya. Nah, kalau sudah selesai lancetnya langsung dibuang, kemudian darah yang keluar dari tumit ini yang pertama kali keluar diusap dulu ya, dibuang dulu, baru yang darah berikutnya ditampung ya. Jadi darah yang keluar pertama ini diusap, kemudian yang berikutnya ditampung di tabung yang kecil ini ya, dibuka tutupnya, kemudian dialirkan atau ditekan masuk ke dalam tabung microtiner ini ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah terisi sesuai volumenya yang ada di sini 500 mikron atau 0,5 mili, langsung dibolak-balik ya, minimal 10 kali. Kalau sudah tutup dulu tabungnya ya, baru dibolak-balik, kemudian lukanya tadi ditekan dan difiksasi menggunakan plester ya. Itu aja Bu Siti sama teman-teman rekan-rekan mahasiswa. Materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalau ada yang belum jelas boleh bisa ditanyakan ya.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, kalau mungkin ada yang belum jelas boleh. Baik, kalau ada pertanyaan masih diperbolehkan, silahkan. Baik terkait yang menggunakan vakum ataupun untuk yang kapiler, ya untuk pengambilan darah kapiler atau darah pena yang menggunakan vakum. Silahkan, ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah jelas? Jelas, Bu. Baik, yang lain jelas? Jelas, Bu. Baik, kalau